Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Maxim Driver Update. Di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan lagi buat teman-teman mengenai apa yang ada di aplikasi taksi driver, dan penjelasan saya kali ini bisa sangat penting buat teman-teman semua yang ketika mengalami hal ini teman-teman dapatkan informasi penting yang bisa saya sampaikan kali ini. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah dan juga tekan loncengnya. Nanti ada video-video berikutnya dari saya akan saya berikan buat teman-teman semua. Oke, di sini saya mau jelaskan ke teman-teman mengenai bagaimana cara pengajuan kita untuk dana yayasan ataupun dana asuransi ketika kita mengalami musibah di jalan, teman-teman. Ini untuk aturan pengajuan dana YPSSI atau yayasan untuk sejahtera Indonesia, untuk kita para pengemudi yang nantinya itu ketika kena musibah di jalan dapat mengklaim asuransi ini agar dapat mendapatkan bantuan dari pihak yayasan ini, yang mana itu ada potongan kan tiap dari saldo kita tiap bulannya itu Rp1.000. Setiap driver itu dipotong Rp1.000 untuk saldonya untuk ini pembayaran asuransi ini gitu. Nah, kita baca kalimatnya. Klaim santunan atas kecelakaan yang telah terjadi lebih dari 1 atau 2 bulan yang lalu tanpa melakukan order tidak dapat diproses. Jadi, teman-teman yang mendapatkan musibah di jalan itu lebih dari 2 bulan lamanya teman-teman tidak lapor, itu tidak akan diproses. Jadi, di sini disampaikan bahwa teman-teman yang mendapatkan musibah di jalan itu kurang lebih 1 bulan ataupun 2 bulan di bawah, teman-teman dapat melaporkan hal tersebut ke pihak Maxim. Dan kalau tidak bisa melapor, teman-teman pergi aja atau melapor ke komunitas-komunitas yang ada di daerah teman-teman. Dengan adanya komunitas, teman-teman bisa langsung memberikan proses atau memberikan keluhan mengenai musibah teman di jalan gitu. Selanjutnya, pengajuan sumbangan hanya berlaku untuk pihak Maxim yang mengalami kecelakaan, baik pengemudi saat menjalankan order maupun pada saat menggunakan aplikasi taksi driver. Ini jadi penting buat kita kalau sedang menjalankan aplikasi taksi driver dan terkena musibah, jangan lupa untuk riwayat dari orderan tersebut di screenshot dan juga ada data-data sebelumnya ketika kita menjalankan orderan tersebut gitu, teman-teman. Dan penumpang pada saat menggunakan layanan Maxim gitu. Jadi penumpang ketika menggunakan layanan Maxim pun kena asuransi ini gitu. Jadi dia ketika menggunakan layanan Maxim ada riwayat yang ada di aplikasi Maximnya, begitupun dengan driver ada riwayat yang ada di aplikasi taksi drivernya gitu. Pengemudi dan atau penumpang yang membayar biaya pengobatan pengemudi dan atau penumpang, klaim sumbangan atas kecelakaan yang terjadi karena kesalahan pengemudi dan merugikan pihak di luar pihak Maxim, bukan pengemudi ataupun penumpang Maxim, tidak dapat diproses gitu. Jadi ketika pengemudi dan atau penumpang yang membayar biaya pengobatan pengemudi ataupun penumpang, klaim sumbangan atas kecelakaan yang terjadi karena kesalahan pengemudi dan merugikan pihak di luar pihak Maxim, bukan pengemudi ataupun penumpang Maxim, tidak dapat diproses. Jadi memang penting kita kalau ada riwayat dari orderan tersebut dan juga ada saksi dari musibah tersebut kalau kita sedang menjalankan orderan. Kalau kita tidak sedang menjalankan orderan dan kita merugikan orang lain dan kita mengambil atas nama Maxim dan tidak ada bukti sama sekali mengacu pada itu, kita tidak dapat diproses gitu, teman-teman. Gitu. Selanjutnya, apabila pengemudi ingin berhenti mengikuti program yayasan ini, pengemudi tidak dapat bergabung kembali dan tidak dapat mengklaim sumbangan di masa mendatang jika mereka mengalami kecelakaan. Itu. Jadi di sini kita bisa tidak mau bergabung dengan yayasan ini, nanti kita tidak akan kena potong Rp1.000 tiap bulannya dengan cara kita langsung datang ke kantor untuk menghapus mengikuti program ini gitu. Dan ketika kita mau ingin kembali, kita tidak bisa kembali dan kita tidak bisa mengklaim sumbangan di masa mendatang jika kita mengalami kecelakaan. Gitu. Program YPSSI ini hanya akan memproses permohonan sumbangan untuk kecelakaan yang menimbulkan kerugian fisik dan dapat dibuktikan dengan dokumen tertentu dari rumah sakit, klinik, fasilitas kesehatan lainnya. Kami tidak menerima permintaan ganti rugi atau kerugian material kerusakan kendaraan. Oke, jadi untuk program ini itu hanya untuk kecelakaan yang fisik,
misalnya ada luka, ada yang berkaitan dengan fisik, yang itu harus ada bukti tadi teman-teman. Jadi buktinya itu ada surat keterangan dokter yang mana itu ada tangan dokter, dan dijelaskan juga di situ mengenai apa saja sakit ataupun apa saja yang luka di fisiknya, sehingga nantinya dokumen tertentu yang akan jadi penunjang dari kita dapatkan bantuan dari yayasan atau YPSSI ini teman-teman. Itu. Dan untuk kerusakan kendaraan dan juga kerugian lain seperti orderan-orderan fiktif itu tidak masuk ke sini karena ini bukan bagian dari klaim yayasan ini. Yayasan ini hanya mengklaim mengenai kerugian-kerugian fisik yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang tadi. Kalau untuk kendaraan itu tidak, kendaraan kita kalau rusak itu tidak diganti, kita ganti sendiri. Yang akan diganti itu adalah fisik kita. Jadi kita ketika ada luka itu nanti akan diberikan sumbangan gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin ataupun yang sedang mengalami musibah, jangan lupa untuk langsung lapor aja. Kalaupun teman-teman tidak bisa melapor sekali di hari pada saat teman-teman kecelakaan, teman-teman bisa hubungi komunitas ataupun teman-teman menghubungi kerabat, teman atau siapapun itu, perlihatkan buktinya, perlihatkan semua surat-suratnya, perlihatkan semua yang bisa teman-teman bawa ke kantor. Nanti di kantor akan dijelaskan dan juga dipermudah nanti, semoga insya Allah gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir dan jangan risau ketika mengalami musibah. Ini penting buat teman-teman semua yang belum tahu, apalagi yang pemula. Jadi harus semua, karena kita dipotong tiap 1.000. Itulah kalau kita 1.000 driver dipotong 1.000 tiap bulan itu berapa? 1 juta tiap bulan. Nah, apalagi sekarang driver udah lebih dari jutaan gitu. Jadi yayasan dapat banyak juga ketika kita nilai musibah dan kita tidak ambil ini, kita merasa rugi gitu. Jadi ada timbal balik yang harus kita dapatkan seperti yang ini teman-teman gitu. Jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya aja di kolom komentar. Nanti kita jawab sama-sama. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai aplikasi Taksi Driver dan Maxim. Teman-teman tulis di kolom komentar, nanti akan kita buatkan video-video lainnya mengenai pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan di kolom komentar gitu. Dan kalau ada kekurangan yang saya sampaikan, bisa teman-teman tambahkan. Ini apa yang saya ketahui dan apa yang saya tahu dari ada aturan pengajuan dari dana YPSSI ini teman-teman itu. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.